agama itu adalah dogma. Oh, pantas aja. Jangan kau Pantas aja, Bang. Coba dari tadi Anda bilang agama saya cuma dogma. Selesai kita. Kalau agamamu diuji dengan logika, mencret kau, nggak bisa. Coba Anda dari tadi mengatakan bahwa agama Anda cuma dogma. Selesai kita. Kalau Anda tidak jadi dari tadi itu saya berdebat dengan penganut dogma. Aduh, parah. Kirain berisi ini, Bang. Abangku, kirain berisi logika, ini. Ternyata kau tidak bisa jawab. Logika sudah saya buka tentang. Kurasa ini kosong, Bang, kosong. Tadi kupikir Anda itu berisi. Tadi juga saya pikir kau berisi, makanya saya mau debat sama kau. Ternyata kau bisa memisahkan pikiranmu, dagingmu dengan suaramu. Itulah logikamu yang. Anda mengatakan tadi agama itu dogma. Terus Anda yang mengakui. Ya memang, agama itu adalah dogma. Makanya saya tanya, firman itu adalah teos Allah, betul? Kalau kau menggunakan logika menguji tentang konsep ketuhanan, tidak akan nyambung. Iya, karena ketuhanan konsep Anda tidak masuk akal. Ketika logika dipergunakan, coba berikan saya data, Tuhan itu berasal dari mana? Tuhan tidak punya asal. Kecuali Tuhan Anda berasal dari rahim manusia. Itu logika atau dogma? Saya tanya kau, Tuhan tidak bermula itu logika atau dogma? Itu ada logika. Logika dogma. Itu dogma. Mana ada logika yang tidak berasal? Semua yang ada di dunia ini ada asalnya. Dengar. Yang punya asal itu ciptaan. Kalau tidak paham tentang dogma dan logika, gak usah banyak cincong tangan Kristen tentang Yesus. Siapa yang lebih hebat dari Bang Ferdinand? Tolong hadapkan dengan saya. Ya elah, saya aja yang cuma segini udah gak bisa kau hadapi. Kau aja bilang bahwa Tuhan tidak bermula itu adalah logika. Itu bukan logika. Loh. Logika itu semua punya asal, punya sumber di dunia ini. Oh, tidak bisa. Logika. Tidak bisa. Inilah segala sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang punya awal pasti ciptaan karena dia bermula. Ada yang memulai, ada yang mengadakan. Saya bilang. Dengarkan saya, Bang, dengarkan saya. Segala sesuatu yang berawal pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengadakan. Sekarang segala sesuatu yang tidak bermula itu dogma atau logika? Itu adalah logika. Lucu. Bukan logika. Lucu. Segala sesuatu apapun itu yang tidak bermula itulah pencipta. Itu dogma atau logika? Itu logika. Lucu. Segala sesuatu, dengarkan saya. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan, itu ciptaan. Betul atau tidak? Oke, sekarang sendiri saya tanya cuma. Enggak usah tanya-tanya terus. Giliran Anda berjawab. Segala sesuatu yang bermula, yang diadakan, itu ciptaan atau bukan? Sekarang saya tanya, kau sudah bertemu dengan roh atau tidak? Saya tanya sama abang, segala sesuatu yang diadakan, itu ciptaan atau bukan? Makanya saya tanya sama kau sekarang. Ini pertanyaan saya loh. Semua pertanyaan saya tidak pernah abang jawab. Segala sesuatu yang bermula itu ciptaan atau bukan? Saya tanya, saya akan jawab dengan membuka logika. Sekarang saya tanya. Analogi lagi. Saya sudah hantam analogi Anda. Roh itu kau bilang ciptaan. Apa? Roh kau bilang ciptaan. Yes, segala sesuatu di atas muka bumi ini ciptaan. Kau sudah pernah bertemu dengan roh tidak? Ini saya bertemu dengan roh. Coba definisikan saya roh itu bentuknya apa? Roh itu adalah makhluk dimensi gaib yang ada pada diri manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Netra Arah. Kali ini channel Netra Arah akan mengupas tentang perdebatan yang dipraktekkan oleh Gurunda Juma dengan Ferdinand Hutapea. Nah, perdebatan itu diantaranya tentang dogma, antara dogma yang dipahami Gurunda sebagai Muslim, juga Ferdinand Hutapea sebagai seorang Kristen. Nah, baiklah, saya akan mengupas dari segi teori ya, supaya para pemirsa bisa melihat
mana yang dianggap untuk mewakili pemikiran dari kedua belah pihak itu. Nah, baik. Nah, kita lihat temanya tentang dogma dan logika. Nah, dogma dan logika kunci untuk memahami agama. Kita tahu bahwa dogma adalah sesuatu yang sering diperdebatkan atau sering memiliki perbedaan dengan logika ketika memahami agama. Nah, poin pertama kali saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara dogma dan logika. Nah, sebelum mengupas masalah perbedaan dogma dan logika, kita tahu bahwa dogma itu apa? Dogma itu ajaran yang sudah dibakukan, baik berdasar pada kitab suci ataupun berdasar pada pendapat tokoh agama atau tokoh yang dianggap suci. Nah, itu bisa menjadi dogma. Sedangkan logika adalah nalar sehat, nalar yang kreatif, nalar yang logis sebagai makhluk manusia, sebagai makhluk berbudaya. Nah, antara dogma dan logika ini keduanya merupakan seringkali bertentangan dalam banyak aspek kehidupan, terutama dalam konteks keagamaan atau konteks agama. Meskipun keduanya berfungsi sebagai alat untuk memahami kebenaran, cara mereka masing-masing dalam menginterpretasi dan menerapkan kebenaran tersebut sangat berbeda. Dogma dalam konteks agama biasanya merujuk pada serangkaian keyakinan yang diterima sebagai kebenaran absolut oleh pengikutnya. Keyakinan ini tidak dibuka untuk perdebatan atau pertanyaan karena dianggap telah dinyatakan oleh otoritas yang lebih tinggi seperti kitab suci atau pemimpin agama atau tokoh agama yang disucikan. Dogma memberikan kepastian dan stabilitas dalam praktek keagamaan dan berfungsi sebagai fondasi yang mengikat komunitas bersama, menawarkan rasa identitas yang jelas dan koheren kepada pengikutnya. Di sisi lain, logika adalah alat yang digunakan untuk menganalisis dan membangun argumen berdasarkan premis dan kesimpulan. Dalam konteks keagamaan atau dalam konteks agama, penggunaan logika seringkali terkait dengan teologi rasional dan filsafat agama, di mana argumentasi dan penalaran digunakan untuk menjelaskan dan membela doktrin agama. Logika memungkinkan untuk memeriksakan atau untuk pemeriksaan kritis terhadap doktrin dan praktek agama atau praktek keagamaan, membuka jalan bagi interpretasi dan adaptasi yang mungkin diperlukan dalam menghadapi situasi baru atau tantangan intelektual. Ketika mempertimbangkan perbedaan ini, tampaknya jelas bahwa keduanya berperan dalam membentuk pemahaman agama yang lengkap. Dogma memberikan struktur dan arah, sementara logika menyediakan alat untuk analisis kritis dan adaptasi. Dalam konteks yang lebih luas, kedua elemen ini seringkali diharapkan untuk bekerja bersama dalam menawarkan sebuah pemahaman yang lebih matang dan dinamis terhadap agama dan prakteknya. Nah, poin selanjutnya, bagaimana dogma atau logika ini ketika digunakan untuk memahami agama, atau ketika memahami agama, nah bagaimana logika dan dogma itu diperankan atau digunakan. Nah, pemahaman agama seringkali membutuhkan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan baik dogma maupun logika untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan inklusif. Walaupun kedua aspek ini mungkin nampak berlawanan, dalam prakteknya mereka seringkali saling melengkapi dalam mengungkap makna dan kebenaran spiritual. Nah, sekarang pertama yaitu tentang penggunaan dogma dalam agama supaya pemirsa lebih jelas.
Dogma berperan sebagai fondasi yang memberikan definisi dan batasan kepada ajaran dan praktek keagamaan. Dalam banyak tradisi, dogma menentukan hal-hal esensial seperti sifat ketuhanan, cara beribadah, dan prinsip moral yang harus diikuti. Ini bertindak sebagai pusat gravitasi yang menjaga kesatuan doktrinal dan praktek keagamaan, membantu mempertahankan kontinuitas dan identitas komunitas sepanjang generasi. Misalnya, dalam kekristenan, dogma tentang Trinitas mengatur pemahaman tentang sifat dan persatuan tiga pribadi dalam satu esensi ilahi. Nah, dogma Trinitas ini, walaupun secara kitabiah itu tidak tersurat, dijelaskan, tapi ini merupakan dogma yang dicetus oleh Bapak Gereja. Nah, ini merupakan suatu dogma dalam kekristenan. Nah, sekarang penggunaan logika dalam agama. Bagaimana penggunaan logika dalam agama? Nah, pada sisi lain ketika dogma sebagai alat untuk memahami, pada sisi lain setelah tadi penggunaan dogma dalam agama, sekarang bagaimana penggunaan logika dalam agama? Nah, logika digunakan untuk menjelaskan, membela, dan kadang-kadang menantang agama tersebut. Dalam arti menantang dogma agama tersebut. Melalui logika, para pemikir dan para teolog agama mengembangkan argumen yang mendukung kepercayaan mereka atau merespon keraguan dan kritik. Logika juga memainkan peran penting dalam interpretasi teks-teks kitab suci, di mana pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual sering diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer dan aplikasi praktis ajaran agama tersebut. Contohnya, dalam Islam, usaha ijtihad memungkinkan ulama untuk menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis kepada masalah-masalah hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks tersebut. Nah, di sini digunakan alat-alat logis dan penalaran. Setelah kita tahu tentang penggunaan logika dan dogma dalam agama, bagaimana keseimbangan antara dogma dan logika dalam memahami agama ini? Ada dalam memahami agama tersebut. Keseimbangan antara dogma dan logika sangat penting untuk pengembangan spiritual dan intelektual dalam agama. Tanpa dogma, agama bisa kehilangan dasar kepercayaannya dan menjadi sekedar filosofi atau ideologi yang tidak memiliki kekuatan pemersatu. Tanpa logika, agama mungkin tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial atau intelektual, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para pemeluknya atau skeptis luar. Oleh karena itu, keduanya harus beroperasi dalam harmoni untuk mempromosikan pemahaman yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, dari pemaparan teoritis ilmiah tentang dogma dan logika ketika memahami agama, nah kita lihat bagaimana dogma dan logika yang dipakai oleh kedua belah pihak dalam debat lintas agama itu, baik antara Gurunda Juma dengan Ferdinand Hutapea. Nah, di situ bisa pemirsa melihat secara praktek mengacu pada pemaparan tadi yang saya paparkan tadi, bahwa jangan mencampur adukan atau jangan mensalah tafsirkan atau salah penggunaan. Sebetulnya dimensi-dimensi agama yang itu menjadi dogma jangan dilogikakan. Begitu juga ketika logika jangan didogmakan. Semuanya bisa dipahami. Jadi ketika dalam suatu agama, konsep agama itu sebetulnya bisa dipahami secara logika, tapi karena ajaran agama itu sudah didogmakan oleh pemimpin agama, walaupun di dalam kitab suci tidak ditemukan, nah itu menjadi dogma. Tapi ketika logika agama memainkan peran dalam memahami agama, itu jangan dikatakan dogma. Nah, para pemirsa bisa lihat
bagaimana tema, bagaimana diskusi dogma dan logika antara Gurunda dan Ferdinand ini tentang keberadaan antara pencipta dan yang diciptakan. Di situ bisa kita lihat. Dan dengan nalar yang sehat, kita sebagai umat beragama harus menggunakan logika yang cerdas dan tetap beriman sebagai dasar dogma. Demikian saja, mudah-mudahan para pemirsa bisa menyimaknya dengan baik. Sebagai kata akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.